Coba lihat di sekeliling kamu sekarang. Benda apa yang paling dekat dengan kamu? Kalau boleh aku tebak, kemungkinan besarnya adalah handphone kan? Nah, kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Karena aku juga relate banget ya. Kenapa sih kita sering banget buka medsos secara otomatis? Bukan karena kita bermotivasi tinggi mau scrolling, enggak. Tapi karena HP itu ada di depan mata kita, ada di dekat kita. Nah, itulah kekuatan lingkungan. Seperti kalau orang tua suka bilang, guru suka menyampaikan juga, Rasul juga menyampaikan bahwa kita adalah tergantung dari mana teman-teman kita, bagaimana orang terdekat kita. Jadi karena itu termasuk lingkungan itu membentuk sekali karakter kita, karena itu yang sering kita lihat, yang kita anggap normal, yang mudah kita lakukan. Nah, aku bakal lanjut jelasin dari buku Atomic Habits karya James Clear bab 6 yang ngejelasin kalau manusia itu seringkali berubah bukan karena kemauan internal yang kuat, tapi dipicu oleh apa yang kita lihat. James Clear bilang, kalau kamu mau sukses membangun kebiasaan, berhentilah mengandalkan kemauan keras atau motivasi. Alih-alih mendisiplinkan diri, mending kita desain ulang lingkungan kita. Nah, di menit ke depan nih, aku bakal share secara gampang bagaimana cara mengubah ruanganmu biar kebiasaan baik jadi otomatis berjalan tanpa perlu dipaksa. Kalau kamu udah siap, langsung aku bakal bacain buat kamu semua ya. Tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu nih sobat literasi, sobat aku semuanya yang sudah setia dan support channel aku. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Aku akan bacain bab 6 berjudul motivasi dinilai terlalu tinggi, lingkungan seringkali lebih penting. Ini spesial buat kamu semua sobat literasi, dan semoga kita semua dapat hikmah, insight, dan pelajaran yang berharga buat hidup kita ke depan. Anne Thorndike, seorang dokter umum di Massachusetts General Hospital di Boston, memiliki gagasan yang tak lazim. Ia percaya ia mampu memperbaiki kebiasaan makan ribuan staf dan pengunjung rumah sakit tanpa mengubah kemauan atau motivasi sedikit pun. Namun, ia tidak berencana membicarakannya dengan mereka semua. Jadi, itu adalah ide dari Dr. Anne yang sembari ingin melakukan eksperimen ya. Jadi Anne Thorndike ini dan mitra-mitranya merancang kajian selama 6 bulan untuk meningkatkan arsitektur pilihan di kafe di rumah sakit. Mereka mulai dengan mengubah cara penataan minuman di ruangan itu. Awalnya, lemari pendingin yang terletak di samping kasir hanya diisi oleh minuman soda. Peneliti menambahkan air sebagai opsi. Selain itu, mereka menambahkan keranjang-keranjang berisi air botolan di samping setiap kios makanan yang ada di situ. Minuman soda masih menjadi yang utama di tiap lemari pendingin, tapi sekarang air tersedia di semua tempat. Nah, selama 3 bulan yang berjalan ya, jumlah penjualan soda di rumah sakit itu menurun 11,4%. Sementara itu, penjualan air botol minuman naik sebesar 25,8%. Mereka membuat penyesuaian serupa dan mendapatkan hasil serupa dengan makanan di kafetaria. Tak seorang pun mengatakan sesuatu kepada orang-orang yang makan di sana. Jadi kayak it's normally, kayak nggak ada sesuatu yang berbeda dalam kebiasaan makan mereka. Padahal di situ dalam segi
pemilihan makanan dan minuman, terutama minuman di sini ya, karena yang jadi eksperimen adalah minuman, itu perubahannya cukup drastis ya. Jadi ini ada contoh gambarannya ya. Ini sebelum adanya eksperimen. Jadi ini di sini kasir, terus ini pintu masuk. Nah, ini semua ada botol-botol soda nih lengkap, yang putih-putih biasa ini. Nah, setelah itu dirubah eksperimennya. Ini kasir di sini, ini dikasih botol air mineral. Ini air mineral semua di setiap tempat. Yang tadinya kosong jadi ada nih. Nah, ini yang membuat perubahannya. Tapi mereka nggak sadar aja gitu kan. Orang seringkali memilih produk bukan karena apa produk itu, tapi karena di mana produk itu. Kalau masuk ke dapur dan melihat sepiring kue di meja, saya akan mengambil beberapa dan mulai memakainya. Bahkan seandainya saya tidak pernah merencanakannya dan tidak sedang lapar. Tapi karena cuma ngeliat aja, jadi matanya yang lapar ya. Kalau meja sajian di kantor selalu penuh camilan, sulit untuk tidak mengambil dan memakainya kan? Kebiasaan Anda bergantung pada ruangan, tempat Anda berada, dan petunjuk-petunjuk yang ada di depan Anda. Lingkungan sama seperti tangan tak terlihat yang membentuk perilaku manusia. Itu yang aku udah bahas ketika di awal tadi ya. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh banget sama karakter manusia dan perilakunya. Meskipun kepribadian kita unik, perilaku-perilaku tertentu cenderung muncul dan muncul lagi dalam kondisi-kondisi lingkungan tertentu. Di gereja, orang cenderung ngobrol sambil berbisik, karena kan mungkin lingkungannya khidmat, jadi kan akan mempengaruhi cara bicaranya. Ketika di masjid juga seperti itu. Kalau mau nyetel, buka konten sosial media kencang-kencang kan pasti kita nggak enak kan, pasti akan kita setel volume sekecil mungkin, jadi nggak mengganggu yang lain. Itu tergantung lingkungan. Terus di jalanan yang gelap, orang cenderung bersikap waspada. Dengan cara ini, bentuk perubahan yang paling umum bukan dari dalam, melainkan dari luar. Kita diubah oleh dunia di sekitar kita. Setiap kebiasaan bergantung pada konteks. Itu yang aku bilang ya. Jadi kalau misalnya kamu nih seorang influencer atau konten-konten kamu banyak dilihat orang, coba deh bikin konten yang edukatif, yang benar-benar membuat orang tuh terbiasa melihat kebaikan, melihat prestasi, berbuat baik, membantu sesama, bukan hanya sekedar konten yang negatif, pacaran, atau mungkin dance seksi-seksian gitu segala macam. Jadi orang terbiasa melihat itu dan membuat itu terlihat normal, biasa, dan wajar dilakukan. Itu yang paling bahaya. Oke deh, untuk materi yang kali ini kita udahin sampai sini dulu ya, biar kita juga lebih mudah untuk mencerna materinya dan kita juga gampang untuk mempraktekannya. Jadi yang penting itu bukan hanya teoretikalnya, tapi kita juga bisa benar-benar mengaplikasikannya di kehidupan kita dan bisa kita ambil manfaatnya. Oke, kamu siap praktek? Kalau kamu siap, coba dong tulis di kolom komentar. Kamu mau perubahan apa sih yang pengen kamu bentuk? Terus caranya seperti apa nih? Oke, thank you ya sudah nonton sampai akhir video. Jangan lupa support terus channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan happy. Assalamualaikum.